Men. Nah, terus berikut, jadi unsurnya adalah kerinduan. Jadi untuk siapa kita mendoakan? Berarti untuk pertama diri sendiri, kedua untuk orang percaya dan orang kudus, dan semua orang, raja-raja dan pembesar, supaya para pembesar-besar takut sama Tuhan. Nah, doa permohonan gitu ya. Nah, biasanya kadang-kadang di gereja melakukannya adalah doa permohonan, tapi kadang-kadang gua temukan ada yang di gereja doanya gini, khususnya di gereja yang saya tahu ya, kalau saya dulu doa permohonan paling banyak di gereja Katolik gitu loh. Kalau gereja Katolik kadang-kadang cuma ngebaca gitu ya, ngebaca doang gitu. Misalkan kalimatnya gini, kami mau berdoa untuk kepala negara. Ya Bapa, kami datang padamu Bapa. Kami berdoa untuk kepala negara kami ya Bapa, supaya dia takut akan Tuhan ya Bapa. Eh, Langsung teman-teman semua umat bilang, kabulkanlah doa kami. Nothing gitu, tapi unsur merasnya nggak ada. Itu kalau Bu Nini yang doa itu pasti nggak gitu tuh. Dijamin tuh doanya nggak bakal gitu kan. Dia akan ngomong gitu kalau Bu Nini kan. Bapak, aku datang kepadamu Bapak. Doakan, kami doakan Bapak untuk presiden kami Bapak. Dia akan mendapat hikmat yang luar biasa Bapak. Aku percaya Bapak. Pasti itu Bu Nini kayak gitu tuh bener. Amin. Betul nggak Bu Nini? Nah, itu maksudnya teman-teman, karena ada beberapa kita harus pahami unsur-unsur doanya dulu gitu. Cara doanya, cara meresnya bener-bener kita dengan penuh hati gitu ya, doa permohonan. Kita lanjut dulu, habis itu baru kita ini lagi ya. Berikut doa syafaat. Karena doa permohonan ini sama doa syafaat hampir mirip-mirip. Tapi ada yang berbeda di doa syafaat gini teman-teman. Pengertian syafaat. Saya coba bilang pengertian syafaat ya. Apa sih artinya syafaat atau intercessor? Di bahasa Inggrisnya intercessor. Intercessor itu artinya kita pengantara. Waktu zaman Israel dulu, Musa itu pengantara antara umat Israel dengan Allah Bapa. Itu intercessor. Ya, Yesus adalah pengantara kita. Jadi Yesus pengantara kita, intercessor. Nah, kata kunci doa syafaat yang bagus, bukan doa permohonan ya, beda nih ya. Doa syafaat yang bagus adalah orangnya penuh kasih. Saya ulang lagi, orangnya penuh kasih dan harus berada di antara kedua kubu. Ya, agak berat nih. Harus penuh kasih dan di antara kedua kubu. Misalkan, saya tahu di Bu Nini melakukan ini gitu. Jadi misalnya contoh Bu Nini berdoa untuk Joshua gitu ya, untuk anaknya. Ketika dia berdoa, dia mendoakan Joshua bukan hanya doa permohonan, tapi juga termasuk doa syafaat. Artinya dia membela Yosua dengan Tuhan. Jadi Bu Nini berani mengorbankan dirinya antara Tuhan dengan Joshua. Itu doa syafaat. Gitu ya. Ini doanya agak berat. Kebanyakan menurut saya di gereja itu bukan doa syafaat, tapi doanya adalah doa permohonan. Yang dilakukan itu pun juga metodenya tidak meras gitu ya. Tidak memeras, jadi dengan sepenuh hati dan sebagainya. Doa itu harus penuh dengan kasih. Jadi misalkan contoh, saya kasih contoh sederhana. Misalkan saya punya masalah dengan pasangan. Saya punya masalah dengan pasangan, saya eh, jangan pasangan lah, pasangan saya baik-baik sih. Misalnya contoh ya, ada seseorang berdoa, suaminya ini misalnya penuh dosa, suaminya penuh dosa. Jadi bukan suami lah, anak lah ya, anak lah ini. Anggaplah anaknya udah dewasa, ada seorang ibu mencintai anaknya penuh dengan dosa, dia maju berhadapan dengan bapak, dia bilang, Bapak ampunilah anakku ini Bapak, aku tahu jalannya belum benar Bapak, aku tahu aku mengasihi dia Bapak, dan aku juga mengasihi engkau ya Bapak. Buatlah hati dia Bapak, dia bertobat ya Bapak, biarkan dia bertobat lah Bapak, biarkan hatinya bisa menemukan orang yang tepat dari bertobat dan sebagainya Bapak. Nah, Bapak, aku percaya Bapak, Engkau tidak mau menghukum dia Bapak. Aku tahu mungkin banyak pintu-pintu yang dibuka, iblis bisa masuk kapanpun Bapak. Tapi aku mau tutup bungkus dia dengan darah Yesus ya Bapak. Tolong Bapak,
Ubah dia Bapa, supaya dia berubah. Ingat ya, ini kata kuncinya gini, doa syafaat itu adalah doa permohonan, doa antara kita dengan Bapa, tetapi ada artinya ya. Belum tentu orangnya mau berubah ya. Orangnya akan ditegur sama Roh Kudus berulang-ulang. Saya ulang lagi. Orang itu akan ditegur oleh Roh Kudus berulang-ulang, tapi masalahnya hatinya keras. Kena kurang banyak apa orang Israel berdoa kepada Bapa supaya Firaun tuh hatinya lunak. Nggak lunak, tambah keras sih ya. Nah, kalau sampai terjadi keras, di dalam salah satu surat Paulus, saya cuma lupa ayat mana, Korintus kalau nggak salah. Jika orang itu tidak bisa bertobat juga, kadang-kadang memang harus diserahkan kepada iblis. Itu ada ayatnya. Jadi saya waktu ketika pertama kali belajar di level 2 sampai kaget-kaget, loh kok ada ya ayatnya itu. Jadi diserahkan kepada iblis. Tak, kalau ketemu kasih tahu ya tak ayatnya tak. Jadi diserahkan kepada iblis itu benar-benar truly dilepaskan. Jadi Andrew Womack, dia punya anak. Anak dia itu katanya ya, saya nggak tahu anak yang mana ya. Anaknya dia itu berbuat dosa gitu ya. Berbuat dosa pertama kali mereka doa tuh doa syafaat. Supaya anak ini kembali dari perbuatan dosa, supaya tidak berbuat dosa lagi. Nggak berhasil. Doa syafaat bertahun-tahun nggak berhasil. Sampai Andrew Womack ngomong, sebenarnya kita sebagai orang tua, itu kesalahannya adalah memproteksi anak kita terus-menerus. Akibatnya anak ini yang kena batunya, tidak kena batunya. Karena dia nggak kena batunya, dia nggak bertobat. Maka dia doa untuk diserahkan kepada iblis. Ini this is true, bener-bener ya. Nanti ayatnya, kalau nggak Agatha ketemu, nanti saya kasih di grup. Jadi kita didoakan, terus didoakan, diserahkan kepada iblis. Anaknya benar, kepentok, ketemu sama iblis, bla bla bla, akhirnya anaknya baru balik. Jadi kadang-kadang ketika kita berdoa, kalau memang nggak ini ya memang kadang-kadang memang harus udah lepas aja ke iblis, udah biarin aja, ntar juga pentok kok dibalik kok. Kadang-kadang ada beberapa orang kayak gitu ya. Tuh 1 Korintus 5 ayat 5 ya, mungkin ya, sebentar ya, saya coba penasaran juga. Jadi memang, oh ya benar, 1 Korintus 5 ayat 5, betul. Ini ayatnya. Thank you ya Bu Indri. Nah ini, Ikut. ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, daripada dia berbuat dosa terus-menerus. Ini menarik nih. Gitu ya. Ya. Thank you Bu Indri. Nah ya, jadi gitu teman-teman ya gambarannya. Jadi buat kita ya mungkin kita nggak sesadis itulah ya. Jadi tapi intinya doa syafaat itu ya. Jadi ya, kita adalah perantara antara dia dengan kita. Thank you Bro Dev. Ya. Oke, saya stop dulu mengenai doa syafaat. Doa syafaat udah belum sebentar. Udah semua belum ya? Sebentar, doa syafaat. Iya. Jadi tugas kita doa syafaat juga sama, mengingatkan Tuhan supaya Tuhan tidak ingkar janji gitu loh. Itu biasa kayak gitu tuh. Tapi kalau di masa sekarang setelah Yesus Kristus, menurut saya dan beberapa orang mengatakan bahwa, apalagi Andrew Womack mengatakan bahwa kita nggak perlu menjadi intersesornya orang. Karena apa? Karena intercesor kita ya Yesus. Pengantar kita ke Yesus, kita cuma pahami tentang firman-Nya, pahami tentang itu aja udah cukup. Makanya lebih baik doanya doa permohonan, lebih ke doa situ. Saya stop dulu, silakan ada pertanyaan tentang doa syafaat dan permohonan. Silakan. Coach, Yes, yang tadi itu seperti wanita pendarahan ya? betul. Ya memang tadi ya memang udah percaya itu udah dekat, asal ku jama aja jubahnya aku sembuh. Itu doa iman sih Bu. Doa iman itu ya. Dia bukan permohonan, tapi iman tuh. Iya ya. Terima kasih banyak Coach. Sama-sama. Ada Luar lagi? biasa malam hari ini. Belum selesai Bu, masih banyak Bu. Iya, tapi saya udah bersyukur. Oke, thank you Bu Nonca atas Iya. apresiasi. Bu Lili silakan. Coach, Bu Kristi dulu silakan. silakan.
Coach begini, tadi kan di situ ditulis apa namanya? Pokoknya dia teguh gitu ya. Ya, Kayak udah pasrah banget dah gitu ya. ya. Itu gimana Coach supaya kita ada di posisi hati yang itu kan nggak bisa dibuat-buat gitu loh Coach. Kalau Itu gimana ya? syafaat sih, kalau syafaat saya nggak akan melakukan sih Bu. Karena tapi memang di beberapa gereja nyebutnya syafaat. Kalau menurut saya bukan syafaat tapi doa permohonan itu Bu. Iya, Karena doa tapi syafaat itu maksudnya kita tuh biasanya doa syafaat tuh biasanya jatuh antara ibu dengan anak sih, dengan bapak. gimana Coach maksudnya? Ibu, anak kalau berbuat salah apapun, ibu akan penuh dengan cinta sih Bu. Hmm. Bener dong? Kalau bapak Mm-mm. kan agak cuek kan Bu. Mewakili kayaknya nih. Gue jujur Wakil aja, para kalau gue mah biarin aja gue mah gitu loh. Kalau gue kan gue percaya gue pakai doa permohonan. Tapi kalau mama doa syafaat kan kita tuh jadi pembela istilahnya. Tuhan, lo ampuni anak gue lo ya Tuhan. Pokoknya ampuni dosanya dia Tuhan gitu kan. Itu seorang ibu. Hmm. Kemungkinan Oke. gue melakukan doa syafaat untuk anak gue kayaknya kagak sih. Yang ada gue keplak. Saya Gitu Bu. lagi berpikir bagaimana untuk bisa punya posisi hati yang maksudnya itu kan sebenarnya secara ini kan kita benar-benar nggak Betul, bisa tanpa Tuhan kan begitu ya Coach betul, betul. sebenarnya gitu. Tapi Jadi kan kayak maksudnya lu memperjuangkan lah, memperjuangkan supaya anak lu tuh nggak Mm-mm. dihukum gitu loh. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mah nggak pernah menghukum anak lu. Makanya kenapa gue bilang gue cukup dengan Yesus. I see. Gue cukup Oke, dengan oke. Yesus gitu. Jadi anak itu gue pakai apa? Doa permohonan mah cukup buat gue. I see. Tapi Oke. bisa nggak doanya modelnya kayak Budini gitu loh, yang dengan benar-benar memeras gitu, dengan penuh penuh cinta, penuh sayang, penuh kayak gua kangen banget, gua menginginkan itu terjadi now gitu loh Bu. Iya, benar-benar. Jarang ya kan apalagi orang yang banyak kan yang sekarang belajar doa kan doanya main doa hafalan kan. Antonius Arif dulu kan dari Katolik, Bu, doanya main hafalan semua. Suruh doa aja yang paling gampang doa Bapak kami doang gua. Atau itu, atau itu kembali kepada hati masing-masing Coach atau bagaimana ya? Ya iya, kembali kepada hati masing-masing. Kalau dia punya penuh dengan cinta, pasti akan keluar dengan sendirinya. Apa sih yang lu gak Atau akan lakukan untuk anak lu? Kadang gue tanya. yang terbaik lah pastinya ya. Exactly. Mm, Nggak mungkin, Bu. Seorang ibu akan segitu. Nggak mungkin. Gitu. Itu pakai, Oke. jadi doa syafaat. Atau mungkin misalkan contoh ya. Ada suami yang mendoakan untuk istrinya, supaya istrinya sembuh. Mungkin doa syafaat tuh misalnya. Tapi kita tahu masalahnya gini, Bu. Kita tahu bahwa Yesus nggak pernah ngambil nyawa orang gitu loh. Cuman kita doa syafaatnya adalah Tuhan sembuhkanlah gitu kan. Tapi kita perkatakan dalam nama Yesus sembuh gitu loh. Ya, ya, ya. Sip, Bu Krisi. Ya, thank you ya Coach. Thank Yuk. you.